Terkadang kita ingin memeriksa bagaimana program kita berjalan untuk memastikan bahwa programnya berjalan sesuai dengan yang kita kehendaki. Nah, untuk ini kita bisa menelusuri jalannya ke program baris demi baris dengan teknik di yang namanya dikenal dengan nama tracing, debug dan tracing. Nah, caranya seperti apa? Pertama, kita bisa menghentikan program berjalan pada titik yang kita inginkan. Misalkan seperti ini. Saya ingin program ini berhenti begitu sampai pada baris ke-6. Ini bisa ditandai dengan klik 2 kali di sini. Ini istilahnya adalah line breakpoint. Jadi program nanti begitu sampai ke sini sebelum dieksekusi, programnya akan berhenti. Apa yang terjadi? Kita coba saja. Untuk debug, kita gunakan ini yang tanda seperti kumbang ini, seperti serangga. Saya klik. Oke. Kalau ini pertama kali untuk melakukan debugging dan kalian tidak pernah mencentang ini, akan ditanya, ini lebih baik dibuka dengan perspektif debugging katanya. Oke, bilang aja. Pilih aja switch. Nah, perhatikan bahwa sekarang programnya itu pada titik yang kita tandai tadi berhenti sebenarnya. Kok tahu berhenti? Ya, memang berhenti ini tandanya. Threadnya suspended pada line 6. Ini programnya lagi pause. Kayak kalau musik lagi dijalanin lagi pause, lagi terhenti sementara. Nah, di sini saat sedang terhenti ini kita bisa amati apa saja yang ada pada program kita. Misalkan, ini kan sudah deklarasi build 1 pada baris sebelumnya. Sekarang kita bisa cek. Kalau kita sorot di sini build 1 sama dengan 3. Kenapa? Karena memang sudah kita deklarasikan pada baris 5 dan sekarang kita sedang berhenti di baris 6. Sebaliknya, build 2 ini kan belum dieksekusi. Kalau kita sorot build 2 masih belum ada. Karena belum dieksekusi. Build 2-nya itu masih hanya deklarasi pun sebenarnya belum. Nah, itu. Kalau build 1 kita sorot ini ada nilainya, tapi kalau build 2 tidak, karena programnya berhenti sebelum inisialisasi nilai untuk build 2 dilakukan. Lantas di sini ada pilihan mau jalan terus. Kalau jalan terus sampai selesai tinggal pilih ini, resume aja. Ini bakal sampai ketemu breakpoint lagi kalau ada. Kalau nggak ada ya sampai programnya selesai. Kemudian ada dua icon penting di sini, ada step into dan ada step over. Step into ini biasanya kalau ada kita pada header method, kita masuk ke dalam metodenya. Kalau step over, kita langsung ke baris berikutnya. Kali ini kita coba langsung ke baris berikutnya. Kita klik yang step over atau F6. Nah, sekarang yang baris 6 kan sudah dieksekusi, berarti mestinya build 2 sudah punya nilai. Kita sorot, build 1 masih 3, build 2 sekarang sudah 5. Kenapa? Karena yang baris 6 sudah dieksekusi. Sekarang kita posisinya ada pada header dengan conditional ini. Jika build 1 lebih besar dari build 2, nah kita tahu bahwa ini mestinya nilainya adalah 3 lebih besar dari 5, mestinya false ya. Sehingga kalau false, program kita mestinya nggak jalan ke sini, tapi jalannya ke sini, ke baris 10, bukan ke baris 8. Coba kita cek sekarang. Kalau kita blok build 1 lebih besar dari build 2, kemudian kita klik kanan, ini ada inspect. Nah, kan dia bilang false. Build 1 lebih besar dari build 2, hasilnya false. Kita tahu kalau dalam struktur kondisional, kalau syaratnya false, berarti dia nggak akan masuk ke bodinya. Kalau ada else, dia justru akan masuk ke blok else-nya. Kita lihat sekarang, kita kasih 2 breakpoint, baik pada yang body utama if atau pada body else-nya. Kita lihat berhentinya di mana, di sini atau di sini. Set. Nah, nggak lewat ke baris 8, tapi langsung ke baris 10. Kenapa? Karena ini nilainya false. Oke, nah ini kalau dijalanin baru kemudian akan dicetak. Ini kan belum dicetak ya.
kita jalani satu perintah. 3 tidak lebih besar dari 5. Sini juga ada variabel kelihatan nih, build 13, build 25. 3 tidak lebih besar dari 5. Ini masih nih, ini tinggal tutup dari metodenya, kita bisa ini programnya selesai. Contoh lain kalau kita balik, misalkan di sini 6, di sini 5, agar masuknya mestinya ke sini ya. Ini kita buang aja karena kita sudah paham maksudnya apa, breakpoint di situ. Jadi karena build 1 lebih besar dari 5, mestinya masuknya ke 8, bukan ke 10. Coba kita debug lagi. Oke, ya. Karena build 1 sekarang 6, build 2 5, ini jadinya bernilai true. Ini bisa ditambahkan di watch. Kalau tadi saya contohkan inspect, sekarang kalau saya taruh di watch, akan kelihatan di sini watch expression. Nilainya true, otomatis yang dijalankan pada blok utama if-nya, bukan pada else-nya. Kalau kita jalankan, programnya akan selesai, dan 6 memang lebih besar daripada 5. Itu sekilas mengenai debug trace. Kita nanti akan lanjut ke video berikutnya.